Assalamualaikum, kali ini saya akan membuat kue bibir. Ini bentuknya unik tapi untuk rasanya enak banget. Ada sensasi rasa wijen di tengahnya saat digigit. Sebenarnya ini untuk bahan-bahannya sangat sederhana dan kurang lebih sama dengan kue ote-ote atau untir-untir. Namun untuk bentuknya berbeda dan juga ditambahkan sensasi rasa wijen di dalamnya sehingga ada perbedaan saat dikunyah. Rasa wijennya terasa banget dan gurih-gurih manisnya juga sangat enak. Mau tahu cara bikinnya? Pastikan nonton video ini sampai selesai. Berikut adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Di sini ada tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan cembung dan juga 2 sendok makan gula pasir, 100 ml air, dan selanjutnya di sini ada mentega tawar sebanyak 50 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Berikutnya ada 2 sendok makan biji wijen putih atau bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan aja, secukupnya. Berikutnya ada garam. Di sini garam yang saya gunakan hanya setengah sendok teh saja. Oh ya, ini untuk resep lengkapnya sudah saya sertakan di description box di bawah video ini dan juga saya sertakan di sini. Bisa langsung di screenshot untuk memudahkan di kemudian hari teman-teman bisa recook. Kita lanjut untuk cara pembuatannya. Pertama, tepung terigu yang ada tadi diaduk-aduk terlebih dahulu agar bisa memudahkan pada saat pembuatan. Selanjutnya tambahkan gula dan juga setengah sendok teh atau 1 sendok teh sedang garam dan diaduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata. Berikutnya tambahkan margarin yang sudah disediakan tadi, lalu kembali aduk sampai semuanya tercampur rata. Tambahkan air secara bertahap sambil diaduk-aduk sampai semuanya tercampur. Ini untuk airnya bisa ditambahkan atau dikurangi. Oleh sebab itu, pada saat menambahkannya secara bertahap sedikit demi sedikit, agar hasil akhirnya nanti bisa diketahui apakah airnya perlu ditambah atau tidak. Tapi cara menambahkannya sedikit-sedikit. Selanjutnya, cuci bersih tangannya, lalu kemudian kembali uleni menggunakan tangan. Cara menguleninya sambil diremas-remas agar mudah kalis. Uleni terus sampai tidak ada lagi adonan yang melengket pada mangkok yang digunakan atau sampai terasa empuk seperti ini ya. Teksturnya sedikit empuk dan mudah dibentuk. Berikutnya atau yang terakhir, tambahkan biji wijen yang sudah disediakan tadi, lalu kemudian kembali uleni sampai semua biji wijen tercampur dengan rata. Berikutnya sediakan loyang seperti ini, lalu diberi taburan minyak makan secukupnya dan diolesi secara merata. Ini nanti digunakan untuk menaruh adonan setelah dibentuk, atau yang satunya lagi digunakan untuk membuat bentuk adonan. Berikutnya ambil secukupnya saja. Jika punya timbangan di rumah boleh ditimbang agar besarnya bisa sama rata, tapi jika sudah pro bisa menggunakan feeling aja, diambil secukupnya, atau bisa juga menggunakan ukuran sendok agar nanti besarnya bisa sama. Berikutnya bentuk adonan seperti di video ini dengan panjang yang sama, ini kurang lebih sekitar 20 cm. Nah, di sini saya menggunakan telenan ini agar ukurannya bisa sama panjangnya. Berikutnya dibentuk sama seperti di video ini dengan cara bagian ujung atas dan juga ujung bawah ditekan-tekan sampai membentuk runcing atau lepek seperti ini dan bagian tengahnya disatukan. Ini saya coba ulangi sekali lagi ya. Cara pembuatannya cukup digulung memanjang seperti ini agar nanti panjangnya bisa sama. Saya kasih ukuran sepanjang dengan talenan ini. Nah, berikutnya bagian bawah kita tekan-tekan sampai menyatu atau sampai berbentuk tipis seperti ini, seperti bagian ujung bibir. Lalu bagian tengahnya kita satukan dengan ditekan sampai dengan menyatu seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai.
Jika semuanya sudah selesai dibuat, maka panaskan minyak terlebih dahulu di atas teflon menggunakan api sedang cenderung kecil. Lalu goreng adonan di atas minyak yang sudah panas seperti ini. Goreng sampai warnanya berubah menjadi warna coklat keemasan, lalu kemudian bisa untuk diangkat dan siap untuk lanjut ke tahapan berikutnya. Kembali lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai digoreng. Setelah semuanya selesai digoreng, selanjutnya adalah memberi baluran gula, yaitu di wajan yang berbeda. Beri 5 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan 30 ml air dan masak di atas api sedang cenderung kecil sampai ia berbusa dan airnya sedikit menyusut. Nah, setelah dirasa sudah agak kental seperti ini dan berbuih-buih seperti ini, lanjut memasukkan kue yang sudah digoreng tadi. Lanjut untuk mengaduknya sampai semuanya tercampur dengan rata, atau semua atau seluruh permukaan kue ini terbaluri dengan sempurna oleh gula yang tadi. Angkat kuenya dan dinginkan terlebih dahulu, lalu kemudian siap untuk disajikan. Ini dapat disimpan di dalam toples, ini bisa awet selama kurang lebih 30 hari jika di dalam toples yang kedap udara. Nah, seperti ini ketika sudah dingin, karena ada baluran gula di luarnya jadinya sedikit lebih garing, renyah-renyah gitu di bagian luarnya. Dan glowing karena di luarnya sudah diberi baluran gula pasir. Nah, ini untuk bagian dalamnya empuk-empuk gitu walaupun tanpa menggunakan baking powder dan sebagainya, cukup menggunakan margarin aja sudah terasa empuk di bagian dalamnya. Dan ketika digigit, rasa wijennya juga terasa enak banget. Bagian dalamnya empuk, bagian luarnya gurih-gurih dan manis karena adanya baluran gula pasir tadi. Nah, ini saya coba ada beberapa adonan gitu, saya tidak beri baluran gula pasir. Rasanya empuk-empuk kurang lebih kayak donat gitu ya. Jadi saran saya kalau mau awet harus diberi baluran gula bagian luarnya seperti di video ini. Baiklah, itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai habis. Selamat mencoba di rumah dan beri dukungan dengan cara klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap video terbaru atau resep-resep terbaru yang saya upload di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.